Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai the role of nutrition in aging. Nama saya Mira Sari Putri, saya dari Departemen Biokimia, Nutrisi, dan Biomolekuler Unisba. Oke, selanjutnya. Nah, ini breakdown materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah apa itu aging, ya, definisinya apa. Kemudian apa yang dimaksud dengan older population, bagaimana sih caranya si nutrition ini bisa menurunkan ya rate of aging, kemudian bagaimana benefits atau keuntungannya untuk diet ya untuk kesehatan, kemudian juga bagaimana manfaat nutrisi untuk lean body mass ya untuk otot, untuk cognitive function. Ini contoh-contohnya ya, jadi contoh-contoh untuk healthy diet. Di antaranya adalah untuk otot, untuk cognitive function, untuk malnutrition, ya, untuk kecantikan juga bisa, ya. Kemudian juga terbagi tentunya antara atas makronutrien dan mikronutrien. Dan yang terakhir adalah update tentang COVID, ya, COVID-19. Oke, sekarang saya masuk ke dalam apa dulu ya, apa itu aging. Aging adalah suatu proses fisiologis ya genetik yang terkait dengan perubahan morfologi dan fungsional pada komponen baik seluler maupun ekstraseluler, tentunya yang diperparah dengan oleh cedera sepanjang hidup, sehingga menghasilkan ketidakseimbangan progresif ya dari sistem pengaturan kontrol organisme, termasuk diantaranya hormonal, autokrin, kemudian neuroendokrin, imun hemostatik mekanisme, dan sebagainya. Ya, sehingga proses of growing older, jadi proses bertambah tua itu termasuk ke dalam salah satu contohnya adalah pengurangan ya, terjadi pengurangan baik kekuatan, kemudian daya tahan, kecepatan, ya, reaksi, kelincahan, metabolisme basal, aktivitas seksual, kemudian ketajaman pendengaran, juga tulang ya, tulangnya lebih rapuh, kulitnya lebih kuring, kurang elastis, giginya juga menurun ya. Bahkan kadang tanggal gitu ya. Kemudian kita lihat di sini. Bagaimana sih older population, jadi populasi elderly istilahnya ya di dunia. Nah, sekarang kita lihat kita bandingkan saja antara US misalnya. US itu pada tahun 2030 populasi yang di atas 65 ya itu akan menjadi double. Ya, ini perkiraan. Jadi double numbers dari 32 juta menjadi 72 juta. Meningkat dari 12,5% ke 20% dari populasi. Dan angka kelahiran sekarang gitu ya, bukan angka kelahiran. Jadi ekspektasi untuk hidup gitu ya. Angka ekspektasi untuk hidup itu adalah sekarang sekitar 77,6 tahun. 77,6. Jadi 77 tahun ya. 77 tahun. Nah, kenapa sih meningkat gitu ya? Kalau kita lihat kan sekarang terjadi peningkatan pertama misalnya dari uptake gizi ya, dari pelayanan kesehatan saja. Pelayanan kesehatan sudah sekarang di cover oleh asuransi kesehatan ya. Kemudian juga mungkin pengetahuannya bertambah, pendidikannya bertambah dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia itu di dunia, Indonesia adalah yang keempat ya, negara yang keempat dengan largest population worldwide. Nah, sekarang Indonesia pun tetap juga gitu mengalami population peningkatan populasi elderly. Walaupun memang kalau dilihat sekarang sebenarnya zaman emas gitu ya, istilahnya zaman emas untuk Indonesia. Kalau misalnya dibandingkan dengan negara lain, contohnya Jepang misalnya ya,
Jepang itu tingkat, jadi lebih banyak sekarang itu sebenarnya masalah di Jepang adalah lebih banyak usia tua, ya, usia tua, jadi usia yang non produktif dibandingkan dengan angka kelahiran. Jadi lebih kecil. Sehingga memang kalau di Jepang dulu bahkan ibu-ibu melahirkan pun itu akan ditanggung oleh pemerintah. Ibu-ibu yang keluarga yang menyekolahkan anaknya. Jadi istilahnya semakin banyak anaknya, itu biaya sekolah itu akan semakin kecil. Tentunya juga dipengaruhi oleh banyak faktor ya, gaji terutama gitu. Jadi kalau di Indonesia kita lihat sebenarnya angka produktif ya itu masih lumayan ya, lebih tinggi. Kemudian juga angka kelahiran juga cukup ya, kalau di Indonesia masih cukup seimbang. Jadi sebenarnya belum belum terlalu sebenarnya, udah mulai, cuman belum belum sekali terjadi lah ini imbalance antara populasi yang usia tua dengan yang produktif, dengan juga angka kelahiran. Nah, tapi pada tahun 2035 nanti diperkirakan ya penduduk dengan usia 65 tahun kemungkinan akan terjadi peningkatan ya, double numbers juga gitu. Dari 2010 ya ke sekitar kurang lebih 5% ke nanti sekitar 11% ya, sekitar 32 juta gitu. Oke. Nah, di elderly juga mengalami sebenarnya yang namanya double burden of malnutrition ya, baik overnutrition maupun undernutrition ya. Prevalensi dari malnutrition itu ya di uh, rural adults ya, kalau dibandingkan dengan uh, urban adult itu lebih meningkat gitu. Jadi yang rural itu lebih meningkat daripada urban. Ini terjadi karena tingkat poverty-nya, tingkat kemiskinannya, kemudian supply makanan yang terbatas ya. Sedangkan kalau mungkin di kota-kota yang jadi masalah ya, kalau misalnya tadi rural dibandingkan urban itu lebih tinggi, itu mungkin kebanyakan masalah mengenai undernutrition, sedangkan di kota-kota besar justru uh, ada juga masalah tentang overnutrition ya pada usia tua. Nah, pada undernutrition ini si angka kemiskinan, kemudian uh, limit dari food supply, jadi supply makanan yang terbatas itu akan menyebabkan terjadinya penurunan energi dan tentunya intake dari protein ya. Oke, tadi ya berkebalikan sebenarnya di urban adults itu masalahnya adalah tentang overnutrition, misalnya obesitas ya, sehingga akan menyebabkan terjadinya peningkatan risiko penyakit-penyakit degeneratif, misalnya penyakit kardiovaskuler ya. Oke. Ya seperti kardiovaskuler ya, coronary artery disease. Kemudian apa saja yang berperan pada malnutrisi ini ya, bisa fisiologi itu dari segi fisik ya, dari segi food intake-nya, kemudian juga non fisiologi faktor ya, environmental, jadi lingkungan, sosial, psikologi itu sangat berefek ya. Jadi kalau misalnya dicontohkan gini, ada orang tua yang tinggal dengan anaknya dengan orang tua yang tinggal sendiri ya. Kita dibagi lagi sebenarnya. Ada orang tua yang tinggal anaknya yang benar-benar diperhatikan anaknya bagaimana intake gizinya, atau diabaikan gitu. Itu berbeda lagi. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi dari segi psikologis. Ya, selain itu juga
fungsinya ya, biasa pada orang tua mungkin indera perasanya sudah mulai berkurang ya, giginya juga kekuatannya sudah mulai berkurang ya, sering tanggal malah ya, kemudian juga apa, kepuasan terhadap makanan juga berkurang, itu akan juga mempengaruhi terjadinya malnutrisi ini ya. Angka malnutrisi ini terutama undernutrition. Oke, next, longevity ya, tentang longevity. Longevity itu menurut CDC atau Center of Disease Control ya, berhubungan dengan 19% genetik atau dipengaruhi oleh 19% genetik, kemudian juga 10% dipengaruhi oleh akses terhadap ke high quality healthcare, kemudian juga 20% juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti polusi, kemudian juga 51%, jadi yang paling banyak ya longevity itu dipengaruhi oleh faktor lifestyle ya, contohnya seperti diet, kemudian exercise atau penggunaan rokok. Nah, sekarang kita bandingkan mengenai longevity dan health aging. Kalau longevity itu tua, proses bertambah tua berdasarkan umur. Ya, tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, longevity itu dipengaruhi oleh baik genetik, baik dipengaruhi oleh healthcare-nya, ya kualitasnya bagaimana, kemudian lingkungan, kemudian lifestyle factor. Nah sekarang, apa yang dimaksud healthy aging? Healthy aging adalah ketidakadaan penyakit, ya, absence of disease, kemudian cognitive function yang masih bagus, physical function yang masih bagus, dan tentunya high quality of life. Oke, nah sekarang saya mau sampaikan ini sebenarnya sih ya mengenai theories of aging ini lebih disampaikan di kuliah faal ya. Kemungkinan sudah atau enggak saya nggak tahu sebenarnya ya. Ini sebenarnya lebih disampaikan di kuliah faal. Jadi kalau tentang aging ya, yang pertama adalah dari segi seluler levelnya aja lagi ya, kita lihat dari segi seluler levelnya itu ada yang namanya beberapa teori of aging. Contohnya misalnya program PS damage atau error teori ya, kemudian ada tentang high flux teori ya, tentang telomere shortening, jadi terjadi pemendekan dari telomere, kemudian juga bisa jadi terjadi beberapa kombinasi dari beberapa teori tersebut. Nah, ini ada beberapa contoh ya tentang aging theories. Tapi ini balik lagi ya, lebih disampaikan mungkin di faal. Jadi ada yang namanya predetermination ya, dan accumulate damage. Predetermination ada teori pacemaker teori, jadi ada yang namanya biology clocks ya, yang diset pada saat kelahiran dan nanti akan berjalan, kemudian akan menurun, kemudian akan berakhir pada saat kematian. Ada yang namanya genetic teori ya, ditentukan oleh hereditas ya, kemudian rate of living theory, ada yang namanya suatu vital substance, kemudian oxygen metabolism theory, immune system theory ya. Sedangkan accumulate damage itu ada cross-link theory, Berentir ya, Berentir teori, kemudian free radical theory, somatic mutation theory. Oke, nah ini ada next ya, contohnya adalah ini free radical theory ya. Free radical theory jadi terjadi sepanjang hidup ya, terjadi akumulasi kerusakan ya
yang disebabkan oleh oksigen radikal. Ya, terjadi secara lambat. Ya, lama-kelamaan, baik secara lambat sebenarnya tergantung dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya ya. Misalnya source-nya, sumbernya ya. Kalau misalnya orang yang tinggal di tingkat dengan apa namanya teh free radikalnya tinggi, misalnya apa di jalan misalnya yang high pollution itu kemungkinan terjadi penurunannya lebih tinggi ya. Jadi terjadi penurunan baik sel, kemudian jaringan, organ. Awalnya sih terjadi pelambatan penurunan ya, lama kelamaan sampai stop functioning ya. Fungsinya stop pada saat kematian. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini apa saja sih misalnya antioksidan yang bisa against free radikal ini. Di antaranya adalah vitamin C, ya, vitamin E, vitamin A, beta karotin, lycopene, selenium, ya. Selenium ini ya proyek saya dulu ya, selenium. Jadi selenium adalah salah satu substansi ya yang penting karena dia berperan sebagai selenium dependent enzyme. Contohnya glutathione peroxidase yang nanti perannya adalah sebagai protection untuk sel dari free radikal bebas ini. Ya, dia adalah suatu antioksidan enzim ya sebenarnya si GPX ini. Sehingga selenium ini berperan penting ya. Kalau misalnya tidak ada selenium, si selenium dependent enzymes ini tidak akan berfungsi ya, tidak akan aktif ya. Kemudian dapatnya dari mana? Dapatnya bisa dari sumber-sumber vitamin ini ya, CEA, kemudian beta karotin, lycopene, selenium itu banyak terdapat misalnya di fruits ya, tentunya di sayur-sayuran ya, di legumes ya, di whole grains. Bisa juga misalnya kalau selenium itu banyak di ikan-ikanan ya. Oke. Contohnya misalnya apa berries, beans, apples, ya, plum, gitu. Itu kaya akan antioksidan. Kemudian bagaimana dengan kalori restriction? Ya, kalori restriction ini sebenarnya pada studies ya in other species, baik di hewan misalnya ya, itu promising sekali studinya. Tapi kalau di human tidak begitu jelas gitu. Estimate mungkin sekitar 1-5 tahun lah tambahan waktunya gitu ya, Ya, sedangkan untuk quality of life-nya masih dipertanyakan. Oke, kemudian ada lagi yang namanya teori telomere length. Teori ya. Telomere length teori. Ya, jadi apa itu yang dimaksud telomer? Telomer itu adalah bagian ujung ya dari DNA linear ya. Dia tidak berperan dalam mengkode protein apapun ya, tapi berperan penting dalam kestabilan genom tiap sel. Jadi dengan adanya telomer ini, penggandaan DNA yang berlangsung sebelum pembelahan sel dapat dilakukan dengan tuntas ya. Nah, pada telomer ini ada yang disebut dengan telomerase, ya. Enzim yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, kemudian fungsinya adalah sebagai melindungi telomer, kemudian DNA dari kerusakan. Enzim telomer ini pada usia tua, si telomerase ini pada usia tua itu makin lama produksinya akan makin menurun. Ya, selain itu dari segi telomernya ya sendiri juga akan memendek. Ya, akibatnya gagal melindungi DNA dari kerusakan. Nah, si longer telomere ini berhubungan bisa dengan makanan dan nutrisi, Ya, misalnya pada plant-based diet, jadi diet yang berbasis tumbuh-tumbuhan, ya. Kemudian juga folat, omega 3 fatty acid, vitamin D, antioksidan. Contohnya vitamin C, vitamin E, selenium, kemudian juga low saturated fat intake. Ya. Kemudian juga tidak hanya berhubungan dengan nutrisi,
tapi juga berhubungan dengan faktor lainnya. Misalnya physical activity. Jadi tentunya dengan adanya physical activity ya, si telomer ini juga akan makin memanjang. Stress management, kemudian meditation, kemudian juga time ya. Jadi dari segi psikologinya ya, time, bagaimana istilahnya kebahagiaan kali ya. Jadi waktu untuk menghabiskan dengan keluarga dan teman ini juga mempengaruhi panjang telomer ternyata. Jadi tidak hanya dari fisik maupun juga psikologis itu juga berpengaruh ya pada panjangnya telomer. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke nutrisi. Bagaimana sih cara nutrisi ini men-slow down? Ya, menurunkan rate of aging. Yang pertama adalah dengan mengcombat muscle fatigue. Ya. Kedua dengan menetralisasi free radikal tadi ya, sudah dijelaskan. Juga berfungsi untuk menurunkan DNA damage, juga perannya tadi bisa dengan sebagai antioksidan ya. Kemudian juga untuk detox ya, untuk detox. Kemudian juga untuk menambah jadi menambah keremajaan ya, apa namanya muda ya. Jadi kemudian juga kesehatan, kekuatan ya, health and strength. Kemudian perannya sih sebagai nutrisi tentunya ya, tapi peran sekunder dan tersiernya adalah untuk mencegah terhadap penyakit ya, mencegah penyakit. Nah, keuntungan sekarang, bagaimana keuntungan healthy diet? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya, dia akan memprotek penyakit kronis, kemudian juga preservation, baik untuk immune system, kemudian digestive, functional ability, ya, untuk bone, kemudian oral health, kemudian vision, ya. Lalu juga membawa atau membawa keuntungan ya, benefit untuk cognitive function, mental health, well-being, kemudian juga untuk malnutrition bagaimana dia akan meminimalisir resiko terjadinya malnutrition, baik overnutrition seperti obesitas maupun undernutrition ya, weight loss, kemudian low nutrient status, kemudian deficiency disease, contohnya pada anemia. Dan sebagai jadi bantuan bagaimana merecover ya, bagaimana pulih dari suatu penyakit. Jadi banyak sekali ya benefit dari healthy diet ini. Tidak hanya pada usia kamu sebenarnya ya. Jadi kalau dilihat life cycle ya, life cycle nutrition. Jadi apa yang kamu makan sekarang akan berpengaruh pada nanti usia tua, ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Sebenarnya saya ingin membandingkan kenapa sih nutrisi menggambarkannya. Saya ingin menggambarkan kenapa nutrisi ini penting gitu untuk pencegahan penyakit kronis, ya. Yang pertama adalah kita lihat di sini dari angka top 10 penyakit penyebab kematian. Ini United States ya. Nah, CVD atau cardiovascular disease masih menjadi nomor 1 ya, nomor 1 untuk penyebab kematian ya. Dan cardiovascular disease ini yang seperti kamu ketahui adalah dipengaruhi oleh banyak faktor kan ya, ada faktor modifiable dan non modifiable. Untuk modifiable itu dibagi menjadi faktor makanan gitu ya, intake-nya, kemudian juga physical activity. Jadi makanan itu sangat penting yang akan mempengaruhi misalnya ya, tingkat kejadian dari cardiovascular disease. Oke.
Bagaimana dengan WHO? Ya, WHO sendiri mengestimate bahwa uh, mengeliminasi istilahnya ya, menurunkan lah major risk factor untuk chronic disease, misalnya merokok, kemudian lack of exercise dan poor diet, itu akan menurunkan resiko cardiovascular disease, stroke, dan juga diabetes tipe 1 sebanyak 80%. Jadi sangat penting sekali ya, sangat penting sekali si risk factor ini dalam mempengaruhi chronic disease tersebut. Oke, ini sebenarnya masih penjelasan ya. Cardiovascular disease merupakan top cause of death. Tidak hanya di US tadi, ternyata juga di Indonesia gitu. Jadi udah mulai nih, si cardiovascular disease adalah penyebab terbesar juga, tidak hanya di uh, di dunia, ini juga di Indonesia ya. Oke, nah ini ada dua pilihan makanan. Mana yang kamu pilih? Ya, yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Kalau saya pikir kamu akan memilih semuanya yang sebelah kanan tuh deh saya. Sebelah kanan apa sebelah kiri? Sebelah kiri. Oke, yang banyak mengandung istilahnya lemak pasti ya dibandingkan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya, jadi mau yang mana nih pilihannya? Ya, oke. Sekarang eh, seperti yang telah dijelaskan bahwa si cardiovascular disease ya, age-related changes ya, jadi dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama tadi ya salah satunya adalah environmental influences seperti merokok juga ya, exercise dan diet. Ya, hal ini itu akan mengakibatkan apa sih gitu ya? Akan mengakibatkan terjadinya perubahan ya, penurunan atrial wall compliance, kemudian terjadi penurunan maksimum heart rate, peningkatan left ventricle muscle mass, dan juga terjadi penurunan dari ventricular relaxation. Hal ini akan menyebabkan terjadinya resiko cardiovascular disease meningkat. Ya. Nah, tadi udah sekarang ke imun sistem, tadi udah ya yang chronic disease. Sekarang kalau ke imun sistem bagaimana? Pada sepanjang usia, sepanjang kehidupan itu sebenarnya terjadi uh, suatu proses inflamasi kronik yang low ya, dan tentunya balik lagi tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Tentunya bisa jadi proses inflamasi ini terjadi secara lebih cepat atau lebih lambat ya. Jelas ada pada sepanjang kehidupan akan terjadi peningkatan dari sitokain proinflamatori ya. Sehingga ini si sitokain proinflamatori ini akan menyebabkan terjadinya low level chronic inflammation. Ya, balik lagi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bisa jadi si chronic inflammation, low level chronic inflammation ini lebih cepat atau mungkin lebih lambat. Gitu. Nah, sekarang dari segi nutrisi apa saja sih yang bisa istilahnya apa ya, mempunyai benefit untuk imun sistem? Ya, di antaranya adalah long chain ya, omega 3, FA ya, supplementation, kemudian tadi antioksidan ya, contohnya apa, vitamin C, vitamin A, selenium, mangan misalnya, kemudian juga weight loss ya, jadi weight management ya, weight management itu penting, setidaknya ya aturlah berat badan ke berat badan yang ideal, jangan sampai overweight atau obesitas, jadi IMT-nya harus normal. Kemudian tentunya dipengaruhi dengan peningkatan physical activity yang kemungkinan ya, yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan baik akut maupun
chronic inflammation. Ya, oke. Nah sekarang kalau pada populasi yang dengan protein dan energi deficiency diet serta mikronutrien deficiency diet, misalnya contohnya ya kurang vitamin, kurang zinc, ya, kurang copper, iron, selenium, jadi terjadi defisien, ya. Jadi ini kalau dilihat di sini sebenarnya mikronutrien defisiensi, ya, bukan makro, ya. Zinc, copper, iron, selenium, vitamin C, A, E, D, B6, B12 itu akan mengimpair, ya, akan terjadi impairment dari immune function dan akan meningkatkan resiko kemudian severity infection, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan istilahnya penggunaan suplemen mikronutrien? Sejauh yang saya baca adalah pada populasi dengan tingkat nutrisi yang sufficient, means cukup, itu sebenarnya tidak perlu suplemen. Kenapa? Karena nutrisi-nutrisi yang kita butuhkan itu bisa kita dapatkan dari makanan. Ya, jadi tergantung pada pemilihan makanan. Balik lagi pemilihan makanan. Ya. Nah, pada populasi-populasi yang memang terjadi defisien, itu memang diperlukan supplementation. Apalagi misalnya pada pasien-pasien yang memang rendah, ya, status nutrisi mikronutriennya, contohnya misalnya pada pasien-pasien autoimun misalnya, ya. Autoimun itu sering terjadi penurunan kadar kalsium, ya, dipengaruhi juga sebenarnya sama obat-obatan, ya. Kalau misalnya dia menggunakan steroid terusan, ya, kemungkinan akan terjadi penurunan pada bone mass. Akibatnya ya karena kadar kalsiumnya itu berkurang. Karena itu mesti dikasih suplementasi kalsium. Ada lagi yang misalnya kurang vitamin D, berarti kita kasih suplementasi vitamin D. Jadi tergantung sebenarnya kurangnya di mana, itu yang dikasih gitu. Ya, selama sufficient, selama kita mengkonsumsi makanan yang sesuai, misalnya zat gizinya, kemudian juga fungsinya juga baik, kemudian physical activity kita sudah juga cukup, weight manajemennya bisa kita atur gitu, ya. Jadi masih berat badannya normal, ya, tidak overweight, itu sebenarnya penggunaan untuk mikronutrien suplemen ini masih sebenarnya tidak terlalu ada tempat, ya. Oke, sekarang bagaimana peran nutrisi pada endokrin system, ya. Kalau kita ini ya udah tahu lah, ya, kalau si regulasi hormonal ini, di pengaturan hormon ini sangat penting untuk banyak proses fisiologis di dalam tubuh. Contohnya blood pressure, atau bone density. Nah, weight reduction, ya, tentunya weight management lah, ya, weight reduction itu untuk mungkin yang overweight, obesitas, enaknya sebenarnya weight management by diet plus physical activity itu bisa membantu menormalisasi, salah satunya adalah produksi adipokine, ya, dan tentunya juga akan mempengaruhi efek atau beneficial effect pada blood hormone level. Kemudian juga di sini saya yang biru-biruin aja, ya. Jadi sebenarnya untuk si endokrin system ini informasinya nggak begitu banyak, ya, bagaimana interaksi antara endokrin system, kemudian aging, kemudian individual lifestyle factor. Jadi tidak terlalu banyak sebenarnya informasinya. Tapi ya dari beberapa informasi tersebut ada yang meneliti misalnya, ya, karbohidrat, fiber, ini tentunya, ya, contohnya misalnya karbohidrat itu yang dengan low, misalnya low glycemic index, ya, beban glikemiknya yang berkurang. Kemudian apalagi jenis karbohidrat kompleks, ya, jadi lebih ke arah karbohidrat kompleks itu bisa mempengaruhi
mempengaruhi, menginfluence postprandial blood glucose level, ya, dan juga akan mempengaruhi insulin, ya, kerja insulin. Kemudian ada lagi low GI diet, ya, kemudian resistant starch, tadi itu tepung, ya, itu kan impact-nya pada glikemik dan respon insulin juga. Ada lagi fat quality. Fat quality replace, ya, mengganti asam lemak yang jenuh dengan yang MUFA, monounsaturated fatty acid. Ini bisa meningkatkan insulin sensitivitas, ya. Ini ada ini, ya, ada apa sih, pada jurnal lah, ya, pada jurnal. Jadi role of long chains omega 3. Nah, kemudian juga bagi dietary patterns yang kaya akan tumbuh-tumbuhan, ya, makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan bisa menimbulkan efek benefit juga, ya, untuk endocrine system, tapi memang findings-nya atau ya masih belum konsisten, ya. Contohnya misalnya apa, phytoestrogen, ya, phytoestrogen, ya, specific plant compound, contohnya phytoestrogen itu bisa bisa membantu dalam menurunkan gejala-gejala menopause. Tapi tetap tidak ada evidence, ya, bukti yang cukup bagaimana efek dari phytoestrogen ini di penyakit-penyakit misalnya apa, diabetes, ya, colon cancer, breast cancer, gitu. Oke, kemudian next adalah bagaimana peran nutrisi untuk lean body mass, jadi untuk otot, ya. Nah, ini ada satu kondisi yang disebut dengan sarkopenia. Sarkopenia itu adalah kehilangan massa otot dan kekuatan. Jadi baik massa ototnya maupun kekuatan otot, ya, berbanding dengan umur, ya, banding dengan umur. Nah, sekarang apa sih pentingnya dari lean body mass? Lean body mass itu penting untuk mencegah jatuh, ya. Kemudian tentunya untuk aktivitas daily living, ya. Sekarang ini tergantung pada kalori istilahnya, ya, tergantung. Oke, sekarang bagaimana rekomendasi nutrisinya, ya. Bagaimana berapa banyak protein intake gitu, ya, yang berperan, yang akan dapat memaintain massa otot maupun kekuatan. Ya, kalau misalnya 0,8 gram per kilogram itu kemungkinan inadequate. Ya, jadi takes more protein, jadi untuk untuk meningkatkan si muscle sintesis tadi. Ya, kemudian juga semakin kita bertambah tua, itu kehilangan muscle, kehilangan otot itu akan bertambah cepat, ya. Jadi distribute meals, ya, intake, ya, selama sehari itu yang idealnya adalah sekitar 25 sampai 30 gram, ya, ideal. Kemudian tentunya juga bisa ditambah dengan makanan ringan, ya. Bagaimana source-nya bisa macam-macam, dari daging, dari ikan, dari telur, ya, dari kacang-kacangan, ya, dari hewan. Kemudian juga bisa dari tumbuh-tumbuhan, ya. Misalnya apa, kacang-kacangan, ya, whole grains dan sebagainya. Oke, next adalah nutrition untuk bone health. Ada osteopenia, ya, ada kejadian lagi, penyakit lah, osteopenia, kemudian juga ada osteoporosis, ya. Osteoporosis ini dipengaruhi oleh risk factor-nya adalah umur, ya, gender, kemudian bagaimana family history, bagaimana body weight, ethnic, smoking, dan alcohol intake. Nah, pada bone health yang penting di sini adalah
nutrisi yang berperan major di sini adalah kalsium dan vitamin D. Ya, seperti kita ketahui, kalsium itu merupakan bagian dari matriks tulang, ya, baik itu di gigi, ya, maupun di tulangnya, gitu ya, yang disebut dengan dalam bentuk matriks hidroksiapatit, ya, hidroksiapatit. Nah, sedangkan peran vitamin D adalah di mana? Peran vitamin D itu berperan dalam meningkatkan absorpsi dari kalsium, ya, di usus. Kemudian juga dia bisa meningkatkan reabsorpsi dari kalsium di ginjal, ya. Nah, sekarang berapa nutrition recommendation yang dibutuhkan untuk kalsium? Sekitar 1.200 mg per hari untuk wanita di atas 50 dan untuk pria itu di atas 70 tahun, ya. Kemudian dapatnya dari mana? Isinya dapatnya bisa dari produk-produk sehari-hari, ya, dari produk, kemudian dari sayur-sayuran, ya, kalsium bisa dari canned fish, ya, kemudian jadi dari fortified foods, ya, dari mana? Dari ikan misalnya, ya. Kemudian untuk supplements-nya adalah sekitar kurang dari 500 mg, ya, sekali at one time, ini sekali sehari. Ya, jadi tergantung sebenarnya untuk suplemen ini, pemberian suplemen, apakah si pasien itu mengalami defisien atau tidak. Ya, kalau misalnya memang dia kurang kalsium, ya kita berikan suplementasi kalsium, ya, diminum dengan makanan, ya. Kemudian bagaimana dengan vitamin D? Vitamin D itu diperlukan sekitar 1.000 international unit per hari, ya. Banyak juga terdapat pada fatty fish, ya. Kemudian pada ikan, ya, pada ikan laut tinggi sekali, ya, kalsium, ya. Ikan apa contohnya? Tuna misalnya, ya. Cod liver oil, ya, ikan salmon, ya. Kemudian ada makanan yang difortified. Untuk kalsium tadi saya lupa, yang paling banyak bisa pada susu, ya, pada keju. Oke. Suplemennya untuk vitamin D ini dalam bentuk vitamin D3, ya, kolkalsiferol. Kemudian juga bagaimana caranya kita menghitung istilahnya mengetahui kadar vitamin D adalah dengan mengecek serum, ya, dengan 25 hidroksi vitamin D level. Ya, jadi kita cek dengan menggunakan serum. Nah, kemudian beberapa penelitian juga menyarankan lebih dari 80 nanomol per liter, ya, pada wanita dengan menopause, ya. Jadi postmenopause. Oke, bagaimana dengan nutrisi yang lain, other important nutrients? Vitamin K misalnya, ya, vitamin C, magnesium, potasium. Best source-nya adalah dari buah-buahan dan sayur-sayuran, ya. Kemudian jangan lupakan protein. Kemudian bagaimana dengan moderate intake-nya? Ya, moderate intake untuk kesehatan tulang itu yang perlu di limit, ya. Jadi di limit tergantung dari kondisi sebenarnya, ya, adalah garam, ya, apalagi pada garam, ya. Kemudian fosfor, karena fosfor itu kerjanya kontra dengan si kalsium. Jadi kalau misalnya bukan kerjanya, konsentrasinya banyaknya, ya, konsentrasi banyaknya kalsium dan fosfor itu seperti
berkebalikan, dia berkebalikan seperti jungkat-jungkit. Jadi kalau misalnya kalsiumnya dia tinggi di darah, fosfornya rendah. Kalau fosfornya tinggi di darah, kalsiumnya rendah. Ya. Dan kafein. Kafein itu dia bisa mempengaruhi absorpsi kalsium. Bisa menurunkan ya. Pitat juga. Pitat, oksalat itu bisa menurunkan absorpsi kalsium. Ya. Oke. Kemudian ini untuk tulang. Selanjutnya adalah untuk mata. Untuk eye health. Ya. Nah, pada umur di atas 85 tahun biasanya ya, satu di antara 4 populasi 4 orang itu akan mengalami visual impair. Ya. Sekitar 50% dari kerusakan visual ini pada older people, pada pasien dan usia tua ini, pada orang dan usia tua ini sebenarnya bisa di treatable condition, jadi bisa di-treat. Contohnya misalnya katarak, ya kan bisa dioperasi. Kemudian refractive error, kemudian diabetic retinopathy. Ya, resikonya, risk factornya tergantung dari smoking ya, dari rokok, kemudian high exposure terhadap matahari, kemudian juga obesitas. Nah, sekarang nutrisi gimana nih gitu ya. Jadi perannya gimana nih? Apa sih yang disuggest? Yang disuggest adalah antioksidan ya, terutama vitamin C, ya lutein, zeaxanthin. Ini bisa membantu dalam melindungi mata ya terhadap katarak ya atau age related macular degenerasi ya. Related macular degenerasi. Kemudian bagaimana berapa banyak konsumsinya? Ya, konsumsinya sekitar berapa ya? Satu porsi dari minyak ikan lah. Minyak ikan sehari itu mungkin bisa menurunkan resiko dari AMD tadi. Ya. Kemudian sama ya, tidak ada trials ya, tidak ada evidence ya yang mensupport penggunaan suplemen dalam mencegah disease. Dengan tanda kutip, kalau misalnya si pasiennya itu tidak kekurangan vitamin A. Kalau misalnya dia kekurangan vitamin A, ya perlu diberikan ya. Tapi tentunya jangan sampai berlebihan ya. Oke. Nah, selanjutnya ya, bagaimana dengan rekomendasi nutrisi ya? Yang diperlukan adalah dalam mencegah tadi ya, bukan mencegah ya, dalam mencegah atau memprotek mata dari visual impairment. Ya, contohnya adalah karotenoid ya, karotenoid contohnya adalah lutein dan zeaxanthin ya. Lutein dan zeaxanthin ini banyak terdapat di mata ya. Disebut dengan senyawa xanthophyllis ya, xanthophyllis. Kemudian juga termasuk ke dalam kelas senyawa organik yang disebut dengan karotenoid. Sekarang sumbernya banyak dari mana? Ya biasanya itu yang paling banyak itu pada bayam biasanya ya. Bayam yang dimasak. Juga tentunya ditemukan pada tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran berdaun hijau, kemudian buah-buahan dan sayur-sayuran yang berwarna gitu ya. Kemudian juga perlu vitamin C juga, lalu perlu vitamin E ya, zinc dan omega 3 fatty acid. Nah, selanjutnya adalah bagaimana perannya di digestive system. Ya, digestive system untuk upper GI ya. Upper GI yang mempengaruhi adalah smoking ya, merokok, alkohol, obesitas ya, itu akan meningkatkan resiko dari kanker. Nah, sekarang bagaimana nutrisinya? Untuk istilahnya meng-against ya, mencegah
Contohnya dari makanan, misalnya balik lagi sih high fruit ya, kemudian fruit atau vegetable, sayur-sayuran dan buah-buahan, terutama yang tinggi vitamin C, beta karoten dan alium ya. Kemudian untuk kolon yang akan meningkatkan risiko ya meningkatkan kejadian kanker adalah obesitas dan high alcohol intake ya. Kemudian bagaimana dengan dietnya? Dietnya intake yang dengan high fiber ya, high fiber. Kemudian juga calcium supplementation ya, milk supplementation, milk consumption. Ini perannya juga penting ya untuk perlindungan terhadap kolon kanker. Kemudian juga jangan lupakan physical activity, tetapi jangan lupakan physical activity. Untuk kondisi-kondisi lainnya bagaimana ya? Jadi kalau seiring dengan perkembangan umur, si gut flora ini ya, flora normal yang di gut itu akan mengalami terjadinya perubahan. Ya, contohnya terjadi penurunan bifidobakterium. Ya, seperti yang kita ketahui tentang probiotik ya, probiotik itu akan membantu kesehatan digestif ya, membantu kesehatan pencernaan. Apa itu probiotik? Probiotik itu adalah suatu mikroorganisme hidup ya, baik yang secara alamiah terdapat dalam sistem pencernaan yang kita sebut sebagai flora normal, atau memang mikroorganisme baik yang sengaja dikembangbiakan ya sebagai suplemen misalnya ya. Jika dikonsumsi dalam jumlah seimbang itu akan memberikan dampak positif bagi kesehatan. Ya, mikroorganisme ini bisa berupa ragi, bakteri ragi atau mikrofungi. Ya, pada umumnya probiotik yang dikonsumsi masyarakat itu dari bakteri, contohnya dari Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus. Ya, salah satu kondisi yang bisa mengganggu keseimbangan mikroorganisme dari sistem pencernaan adalah konsumsi antibiotik. Kemudian apa yang disebut dengan prebiotik? Prebiotik itu adalah makanan si probiotiknya ya. Dia tidak dapat dicerna oleh khusus, tapi berfungsi sebagai suplemen dan untuk pertumbuhan dan perkembangan si probiotik ya. Oke. Nah, sekarang si prebiotik kemudian probiotik itu bisa baik secara sendiri ya maupun kombinasi itu bisa menurunkan, istilahnya ya, menurunkan kondisi-kondisi seperti misalnya diare ya, kemudian juga kemungkinan juga bisa untuk proteksi ya. Nah, proteksi terhadap apa? Terhadap mungkin kanker ya, atau misalnya kanker dan kondisi lainnya. Tapi memang baru istilahnya apa ya, penelitiannya itu masih sedikit lah tentang ini ya. Kemudian juga untuk diet high fiber itu bisa meningkatkan proteksi terhadap penyakit-penyakit divertikular. Kemudian fiber dengan tentunya cairan yang cukup bisa memproteksi, melindungi dari konstipasi ya. Oke, sekarang lanjut untuk cognitive function. Nah, 100 juta adults ya di seluruh dunia itu akan diproyeksikan menderita demensia pada tahun 2050. Jadi di sini tidak hanya terjadi gangguan memori, tapi juga atensi, ya, reasoning, alasan, koordinasi, ya, processing speed, executive function, organization, control, dan intelligence. Nah, sekarang bagaimana nutrition recommendation-nya? Sebenarnya di sini yang penting adalah genetik ya, genetik komponennya. Ya, genetik komponennya. Ini ada trials ya, control trials antara baik antara epidemiological studies dengan randomized ya, randomized control trial. Ini ada studinya ya di compare bahwa memang
nutrition recommendation yang disarankan adalah moderate intake karbohidrat, kemudian juga antioksidan ya, kemudian omega 3 fatty acid, kemudian juga vitamin B ya, juga vitamin B. Nah, lainnya bagaimana? Ya, yang kafein sekarang. Kalau kafein itu konsumsi kafein sebenarnya tidak mempengaruhi daya ingat jangka panjang ya. Pada dosis rendah si kafein itu bisa mengurangi kecemasan, istilahnya kecemasan. Kemudian juga sedangkan pada dosis tinggi juga untuk meningkatkan konsentrasi. Nah, sedangkan pada dosis tinggi itu justru ada peningkatan gairah ya, istilahnya ketegangan, ya kecemasan, gugup dan gelisah ya. Nah, kopi sebenarnya punya efek perlindungan terhadap fungsi kognitif terutama pada orang yang lebih tua. Namun memang perlu diperhatikan seberapa banyak kebiasaan konsumsi setiap hari ya. Walaupun memang ada dampak menguntungkan ya dari segi kognitif maupun performa bekerja. Tapi kalau misalnya berlebihan juga dapat meningkatkan resiko terjadinya berbagai penyakit. Contohnya misalnya insomnia, kemudian tremor otot, ya, gangguan perut misalnya ya, detak jantung, ya, takikardi lebih cepat ya, takikardi dan sebagainya. Jadi baiknya memang konsumsi kopi ini dibatasi ya 3 cangkir lah ya, 3 cangkir kopi per hari. Kemudian juga ada lagi diet medium chain triglyceride atau MCT ya, berhubungan dengan pola makannya MCT. Jadi adalah triglyceride dengan 2 atau 3 fatty acid ya. Biasanya berasal dari susu ya, susu kemudian coconut oil misalnya. Kemudian juga ada lagi polanya yang lain ya, pola diet yang lain adalah Mediterania. Mediterania itu adalah suatu pola diet dengan lebih menekankan pada konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran ya, whole grain, legumes dan sebagainya ya. Kemudian minyak juga di sini ya, seperti misalnya olive oil. Lalu ada lagi pola nutrisi yang lain yaitu DASH. DASH itu adalah dietary approaches to stop hypertension. Jadi biasanya pola diet ini digunakan pada pasien-pasien dengan hypertension. Ya, ini sebenarnya hampir sama Mediterranean ya. Jadi Mediterranean diet, tapi lebih low fat dia ya, lebih menggunakan low fat dairy, kemudian lebih menggunakan daging lean meat, jadi ototnya gitu ya. Oke. Next ya. Nah, sekarang untuk malnutrition. Seperti kita ketahui, malnutrition ada dua, yaitu obesity dan undernutrition, sebenarnya underweight. Ya, untuk obesity, banyak sekali faktor yang merupakan faktor yang sangat besar dalam mempengaruhi tingkat chronic disease. Jadi merupakan salah satu faktor resiko yang sangat penting. Ya juga berperan juga berperan dalam ortopedik, jadi tulang ya, isu ortopedik. Kemudian juga berhubungan dengan quality of life ya, misalnya sleep apnea, fatigue, walking. Lalu sehingga weight loss itu seharusnya difokuskan bagaimana caranya untuk memaintain otot dan tulang. Nah, untuk underweight sendiri ya, risk factor untuk underweight sendiri akan istilahnya mempengaruhi imun sistem, contohnya misalnya, atau bone fracture. Despite of rates of obesity, ternyata malnutrisi ini masih istilahnya angkanya tuh masih tinggi ya, masih banyak ya. Kemudian juga dia si undernutrition ini bisa menurunkan, tadi ya udah banyak ya, udah saya beritahukan di halaman sebelumnya ya,
bisa menurunkan imun respon. Kemudian juga berhubungan dengan muscle strength ya. Muscle strength dia bisa menurunkan muscle strength, bisa menurunkan fatigue, ya depresi, ya juga bisa meningkatkan resiko hospital admission, jadi waktu rumah sakit. Kemudian juga jangka waktu di hospitalnya juga makin lama ya. Kemudian juga sering terjadi unintentional weight loss ya di elderly people. Jadi tidak terlihat gitu, tidak apa ya, tidak terlihat lah ya, tidak disadari. Gitu. Onset dari malnutrisi ini biasanya sih lambat, ya lambat sekali sehingga memang banyak sekali tidak disadari. Sadari pada saat si pasien itu sudah mengalami defisit nutrition yang mungkin moderat atau mungkin juga berat ya. Jadi sering tidak disadari. Oke, sekarang bagaimana mencegah malnutrition, kemudian juga micronutrient insufficiency. Tentunya juga tidak hanya ini ya, vitamin D, vitamin C, B12, ini kan perannya untuk protein metabolisme. Tapi tentu juga berperan juga, jangan lupakan peran dari makronutrien. Makronutrien itu penting. Nah, mikronutrien ini perannya dalam meningkatkan atau mengefisiensi ya aktivitas metabolisme sehingga si nutrisi-nutrisi yang merupakan makronutrien itu dapat diubah menjadi energi dan dapat digunakan untuk aktivitas ya. Juga memang ada peran-peran yang lain si mikronutriennya ini ya, juga berperan sebagai tadi ya, salah satunya sebagai antioksidan. Nah, sekarang di sini ada tool sebenarnya ya. Jadi bagaimana sih kita mengakses ya, mengakses nutrisi pada undernutrition pada elderly, yaitu dengan menggunakan ini ada ya pada Bapen www.bapen.org.uk, ini salah satunya ya. Jadi dia menggunakan tools, ada menggunakan tools. Oke, selanjutnya adalah nutrition for beauty. Nah, ini banyak sekali sebenarnya. Ini penting sekali untuk wanita. Jadi beauty itu terdiri dari mind, body, and soul ya. Jadi 3. Bagaimana kita mendapatkan suatu istilahnya biar cantik gitu ya. Yang jelas badannya harus proporsional, ya kan ya. Tidak gemuk, tidak kurus gitu. Ya. Bisa caranya dengan mungkin menurunkan ini sih kalau misalnya memang overweight ya menurunkan berat badan itu yang paling baik itu adalah sekitar 0,5 kilogram per minggu, itu kalau mau ada penurunan berat badan ya. Bagaimana cara turunkan seperti itu untuk mendapatkan badan yang proporsional. Kemudian pilihlah makanan yang makanan yang cocok ya. Kemudian apa saja mikromineral yang penting untuk kecantikan, yaitu semua ya, A, B, C, D, dan E. A, penting untuk kesehatan kulit, rambut, dan mata. Bisa mencegah jerawat, bisa mencegah ketombe, ya, membuat rambut bercahaya. Contohnya pada tomat, pada wortel, pada pepaya, pada minyak ikan, misalnya sayuran hijau. Kemudian D, merawat kulit juga agar tetap bersih dan terlihat bercahaya. Ya, contohnya ya bisa sebenarnya vitamin B itu banyak dari dairy food juga ya. Sayuran hijau, kacang-kacangan ya, dairy food, dan juga daging juga ya. Dan vitamin C, cuman kalau daging tentu saja yang kulitnya dibuang ya, padahal kulit itu enak, susah ya. Kemudian vitamin C itu perannya dalam produksi kolagen ya. Kolagen itu fungsinya adalah sebagai zat perekat kulit sebenarnya agar kulit terlihat kencang. Makanya sering ada orang-orang tuh suntik kolagen lah, suntik vitamin C lah, ya itu dia tuh kolagen untuk membuat kulit terlihat kencang. Kemudian ada juga vitamin C ya, vitamin C itu mencegah kulit dari kekeringan, tidak mudah keriput, ya rambut tidak mudah patah, ya. Lalu untuk vitamin D tadi untuk kesehatan tulang ya, tulang gigi ya, dan juga kuku sebenarnya. Ya vitamin D itu banyak pada
tadi apa tuh? Seafood misalnya ya, ikan salmon, ikan tuna, minyak ikan juga bagus, susu juga bisa. Kemudian juga vitamin E. Vitamin E itu penting untuk memperlambat penuaan dini ya, untuk kesehatan otot dan jaringan tubuh, penting sebagai antioksidan ya. Kemudian jangan lupakan penggunaan sunblock ya, untuk menghindari dari UV. Kemudian juga hindari free radikal, contohnya merokok, minum alkohol, polusi ya, kemudian juga radiasi ya, itu akan membuat kulit itu less of oxygen, kurang oksigen. Dan jangan lupakan physical activity. Untuk olahraga carilah yang banyak menggunakan oksigen, jadi aerobik ya, jadi aerobik exercise. Contohnya misalnya aerobik ya, jogging, kemudian berlari, berenang gitu ya. Olahraga juga bisa meningkatkan produksi kolagen. Jadi si kulit itu akan terlihat lebih kencang. Kemudian jangan lupakan juga minum air 2 liter per hari ya. Untuk konsumsi kafein ya dikurangi, karena dia bisa menimbulkan apa? Ini dia tuh bisa meningkatkan pengeluaran cairan kan. Kemudian juga bisa meningkatkan kecemasan tadi ya, kalau misalnya banyak sekali kafein yang dikonsumsi. Kemudian juga jangan lupa tidur yang cukup ya, karena kenapa? Saat tidur si darah itu akan mengirimkan oksigen lebih efisien ke kulit ya. Nah, pada saat itu otot-otot sistem pencernaan itu dalam kondisi istirahat. Begitu. Ya, jadi ini silakan untuk yang wanita-wanita, juga untuk yang laki-laki mungkin yang ingin lebih cantik bisa dilakukan ya, bisa diimplementasikan. Kemudian, nah ini dia ya, water, air. Air ini penting sekali untuk perannya ya pada active and healthy diet ya. Jadi adequate water itu sangat penting. Untuk apa? Untuk mencegah chronic disease, untuk mencegah infection ya. Nah, tentunya peran air ini banyak sekali kan, baik untuk absorpsi, untuk distribusi nutrien, untuk thermoregulation, untuk excretion ya, untuk excretion bahan-bahan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh ya. Jadi hidrasi ini sangat penting ya, good hydration. Nah, jadi kalau misalnya terjadi dehidrasi, sekitar 22% lah ya, 2% dari body weight. Jadi kalau misalnya gini, kurang cairan sekitar 2% ya dari total body weight ya, resultnya, hasilnya, akibatnya adalah terjadi impairment pada respon baik fisik maupun performance ya. Kemudian pada ekstrim kasus ya, kasus-kasus yang ekstrim bisa terjadi mental confusion ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang energi, tadi udah air, sekarang energi ya. Sebenarnya dari umur 50 tahun ya, kebutuhan energi ini secara gradual itu akan makin menurun ya, karena terjadinya penurunan total energi expenditure ya. Nah, seiring dengan umur ya, BMR yang menurun itu merupakan hasil dari perubahan pada komposisi tubuh ya. Jadi terjadi penurunan pada lean body mass ya, terutama pada otot, kemudian terjadi peningkatan body fat. Nah, physical activity level VAL ya juga menurun dengan peningkatan umur. Karena biasanya kan kalau orang yang lebih tua itu biasanya akan physical activity-nya akan lebih berkurang kan dibandingkan dengan orang-orang yang muda kan ya gitu. Jadi PAL-nya, physical activity level-nya pasti akan menurun.
Nah, kemudian protein. Protein ini penting dalam tadi ya memaintain lean body mass, kemudian juga untuk menurunkan kondisi-kondisi yang berhubungan dengan muskuloskeletal tadi ya, contohnya sarkopenia, osteoporosis. Walaupun begitu, dengan umur ya sebenarnya sesuai dengan umur lah ya. Jadi kemampuan si muscle juga untuk merespon terhadap protein juga makin lama juga makin tidak efisien gitu ya. Jadi efisiennya itu juga menurun. Kemudian karbohidrat. Karbohidrat itu menurut guidelines itu rekomendasinya adalah sekitar 45 sampai 65%. Ya. Sebentar. Karbohidrat itu sekitar 45 sampai 65%. Ya, dan lebih disarankan untuk mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks dibandingkan dengan karbohidrat yang sederhana. Ya, ingat karbohidrat kompleks lebih diutamakan. Ya, dan jangan lupakan juga fiber serta essential vitamins dan mineral. Ya, kemudian lipid itu sekitar 20 sampai 35% dari total kalori. Ya, lebih disarankan yang golongan polyunsaturated atau PUFA dan monounsaturated fatty acid atau MUFA. Ya, kemudian juga tadi ya severe restriction of fats. Jadi kalau misalnya ada restriksi yang terlalu berat ya, terlalu severe gitu ya dari terhadap lemak itu akan mempengaruhi baik taste, tekstur dan juga kesenangan gitu, enjoyment of the food ya. Jadi sebenarnya lemak ini juga penting intinya gitu ya, karena dia bisa itu tadi gitu, bisa mempengaruhi taste, mempengaruhi tekstur kan, mempengaruhi kesenangan ya. Contohnya misalnya, kita senang makan apa? Soto Betawi itu enak kan ya. Oke, lanjut adalah vitamin dan mineral. Contohnya, si vitamin dan mineral ini berperan dalam oxidative proses ya, sebagai antioksidan. Ya, antioksidan, kemudian bisa esensial ya untuk si against the chronic disease ya, kemudian juga berperan sehingga gini, peran dari vitamin dan mineral itu pentingnya, jadi kita harus mengencourage usia muda ya, untuk bisa meningkatkan atau mengimprove diet ya, karena apa yang kamu makannya pada usia muda itu akan mempengaruhi bagaimana kesehatan kamu di usia tua sebenarnya ya. Oke, kemudian di sini ya, priorities for action. Kita lihat di sini, modify fatty acid profile. Turunkan saturated, tingkatkan unsaturated fatty acid ya. Oke, kemudian terutama omega 3, kemudian MUFA. Kemudian lebih mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran dan buah-buahan ya, whole grains atau wholemeal food. Kemudian sodium, bagaimana sodium? Jangan lupa direstriksi ya. Kenapa? Karena bisa meningkatkan resiko terjadinya hypertension. Ini terutama juga pada pasien-pasien yang usia tua dengan hypertension. Kemudian lakukan physical activity, kemudian juga energi balance ya. Jadi menyeimbangkan energi yang masuk dengan energi yang keluar ya. Karena kalau misalnya energi yang masuk lebih banyak daripada energi yang keluar, akan meningkatkan risiko terjadi obesity. Kalau misalnya energi yang masuk kurang dari yang energi keluar, yang digunakan, tadi ya bukan energi keluar ya, energi yang digunakan. Jadi energi yang masuk dan energi yang digunakan, lebih banyak energi yang masuk dan energi yang digunakan, maka dari itu terjadi deposit misalnya ya, terjadi deposit, akibatnya ya resiko obesitas tinggi.
Kemudian pada yang undernutrition, kalau yang intake nutritionnya itu lebih rendah daripada nutrisi yang dibutuhkan, maka akan terjadi defisit. Ujung-ujungnya akan terjadi undernutrition. Ya, cegahlah malnutrition dan micronutrient insufficiency. Oke, ada yang namanya superfood. Nah, apa sih superfood itu? Superfood itu tidak hanya dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, tapi perannya sangat penting dalam melawan penyakit dan sehingga akan membuat si superfood ini merupakan suatu powerful anti-aging tool ya. Jadi dia perannya bukan cuma memenuhi kebutuhan nutrisi saja, tapi perannya dalam membantu melawan penyakit. Apa yang disebut dengan superfood? Contohnya adalah berries ya. Berries itu baik yang hitam, yang biru ya. Kenapa? Karena dia mengandung banyak flavonoid dan antosianin. Ya, sehingga juga vitamin C. Nah, si flavonoid antosianin ini merupakan antioksidan yang sangat kuat dalam membantu melindungi tubuh melawan free radikal. Ya, juga bisa menurunkan memperlambat ya pertumbuhan kanker-kanker tertentu. Kemudian juga berperan juga pada diabetes, berperan juga dalam meningkatkan brain function, ya, otot, ya, kemudian otot baik tones maupun balance. Juga mengandung tadi vitamin C juga bisa membantu yang melindungi vitamin C untuk recover misalnya dari sunburn. Juga vitamin C ini berperan dalam meningkatkan sistem imun. Yang lain misalnya dark coklat ya, tapi tanpa gula tentunya ya, karena banyak mengandung flavonoid. Nah, fungsinya sama sebenarnya ya, banyak. Oke, nah ini contoh-contoh yang lain kecil-kecil sekali ya. Sebentar. Ya contoh-contoh misalnya nih pada jantung important food components ya, gunakanlah fatty acid ya, fats yang healthier, gunakan yang unsaturated fatty acid. Asalnya dari mana? Dari vegetables oils ya, kemudian dari kacang ya, dari seeds, avocados, kemudian juga untuk jantung, brain, joints ya, long chain omega 3 fatty acid. Untuk muscle ya, untuk imun sistem diperlukan protein, important foodnya. Kemudian juga untuk seluruh sistem tubuh, di dalam tubuh misalnya vitamin C, beta karotin ya. Kemudian untuk bone and muscle itu contohnya misalnya vitamin D, kalsium ya, dan lain sebagainya. Ya, silahkan dibaca sendiri ya lengkapnya. Nah, sekarang update tentang si COVID. Tapi saya belum terlalu banyak baca lagi ya sebenarnya tentang si COVID ini ya. Ini update yang saya baca terakhir adalah kan si virusnya ini ya akan menimbulkan akibat yang lebih parah ya, yang lebih jelek, yang lebih tinggi mortalitas rate-nya itu pada usia tua dan pada populasi dengan komorbid kan. Contohnya misalnya hipertension, kardiovaskular, diabetes ya, chronic respiratory disease ataupun CKD. Nah, banyak sekali adults ya, jadi dewasa dengan hipertensi, diabetes dan CKD kan yang diberikan obat ACE inhibitor misalnya ya, angiotensin 2 reseptor blocker. Nah, studi-studi menunjukkan bahwa si medication ini ya, pengobatan ini justru akan upregulate dari S2 reseptor. S2 reseptor ini merupakan reseptor untuk SARS-CoV-2 ya, untuk bisa masuk ke dalam host cell. Jadi justru pengobatan ini akan memperparah ya
memperparah kondisi merentan ya, mengakibatkan rentannya terjadinya COVID atau memperparah. Nah, SARS-CoV-2 itu bisa menyebar ya via direct, via kontak maupun aerosol transmission ya. Another possible mode sebenarnya bisa pakai fecal oral, cuma saya belum baca lagi ya. Ini masih kontradiktif sebenarnya. Kemudian tadi ya current proposed mechanism adalah lewat angiotensin converting enzyme ACE2 receptor yang ada banyak sekali di organ, misalnya di jantung, kemudian paru, endothelium, kidney, dan gastrointestinal system. Ya, bagaimana precautionnya? Precautionnya tentunya dengan menggunakan hand hygiene ya. Jangan lupa hand hygiene, kemudian menurunkan social contact, kemudian juga jangan lupa untuk pekerja-pekerja healthcare ya menggunakan tentunya protective equipment. Nah, sekarang bagaimana dengan nutrisi? Nah, nutrisi di sini menurut Grant ya 2020 vitamin D ini bisa menurunkan resiko infeksi. Ya, terdapat mekanisme yang melibatkan ya katelisidin dan defensin yang bisa menurunkan replikasi dari viral tersebut serta menurunkan konsentrasi dari sitokin proinflamasi. Ya, sehingga akan juga akan meningkatkan konsentrasi dari anti-inflammatory sitokin ya itu dari penelitian-penelitian dari penelitian 2020 ini ya. Ada lagi misalnya yang lain selenium juga ada perannya dalam COVID ya. Kemudian apalagi tentunya melewati dengan cara as a selenium dependent enzyme. Ada lagi vitamin C. Vitamin C itu juga perannya dia berperan dalam sistem imun ya. Jadi untuk COVID ini disarankan adalah konsumsi makanan-makanan yang tidak hanya makronutrien tapi juga mikronutrien. Mikronutrien bisa superfood tadi atau ya makanan-makanan yang berperan sebagai antioksidan. Oke, conclusion next ya. Oh, ini grantnya ya, saya lupa. Ya, ini grant tadi ya tentang vitamin D. Kemudian conclusionnya adalah nutrition and lifestyle can have a profound impact on healthy life expectancy. Jadi start young, maksudnya adalah marilah implementasikan kesehatan ya, healthy life ya, baik dari segi diet maupun physical activity mulai dari sedini mungkin ya. Karena healthy diet dan regular physical activity akan memberikan banyak sekali benefit ya, baik bisa sebagai berperan dalam recovery, kemudian juga bisa meningkatkan kesehatan dengan cara memprotek tubuh terhadap dari berbagai macam health problem ya. Kemudian jangan lupakan juga kalau older adult itu mereka harus juga menikmati makanan mereka ya, kemudian juga menikmati hidup ya, menikmati apa makanan yang mereka makan, sehingga itu akan juga mempengaruhi bagaimana pola makan pada lansia ya. Tentunya kalau dengan healthy aging tadi ya, longevity-nya meningkat ya, ditambah dengan health aging, maka akan mengimprove, akan meningkatkan quality of life. Jadi goalnya adalah healthy aging ya, bukan hanya longevity. Jadi bukan cuma tua, kita juga harus healthy aging. Oke, ini referensinya sudah selesai ya, alhamdulillahirabbil. Ini ya, lupa saya ya. Jadi ini goalnya healthy aging. Jadi ya, kemudian ini referensinya sudah selesai. Jadi eat well plan. Di sini ada proporsi sebenarnya, proporsi berapa banyak sayuran, buah-buahan, berapa banyak karbohidrat, protein ya,
dan protein dan lemak yang dimakan. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup lecture hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.